akan ada tahap renovasi ya. Jadi kemarin memang rencana kami semester ini kita akan membuka praktikum untuk 1 atau 2 materi saja gitu ya untuk mahasiswa angkatan 2020-2021 ya. Namun sepertinya masih ada kendala ya karena kabarnya lab praktikum dasar teknik kimia, lab bioproses, lab proses dan OTK itu semuanya akan dilakukan renovasi yang sehingga tidak mungkin mahasiswa untuk melakukan praktikum, tapi kita tunggu ini ya, tunggu kabar terakhir dari departemen ya. Jadi kalau Anda kalau sebelumnya sudah pernah praktikum ya, Anda akan melihat di lab ya itu ada asam sulfat ya, Anda akan mungkin menggunakan asam sulfat itu, Anda akan bisa melihat di tulisan di labelnya seperti apa ya. Oke. Ya, sebelum saya melanjutkan ke materi, kita coba nonton video tentang pembuatan asam sulfat ya, sulfuric acid manufacture. Supaya nanti mungkin semoga sudah ada bayangan ya untuk nanti materi slide saya berikutnya. Ini sudah terlihat slide saya? Sorry bentar. Suaranya ada? Belum terdengar, Prof. Suaranya belum terdengar? Belum, Prof. Oke, sebentar. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak tadi? Belum, Prof. Belum. Ini kedengeran nggak? Belum, Prof. Oke, sebentar kalau begitu. Oke, sebentar. Yaudah, nanti saya aja yang ini deh, saya aja yang itu ada tulisannya sih ya. Susah memang. Sudah belum? Ada suara nggak? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sulfuric acid is a very valuable chemical. It is used in the manufacture of detergents, dyes, fabrics, fertilizers, paints, and plastics, and in many other products. But how is sulfuric acid made? Sulfuric acid is made in a three-stage process called the contact process. In stage 1, sulfur is obtained in its elemental form, a solid, it is melted, and is then combusted in oxygen. What do you think is formed at this stage? Could you write a chemical equation for this? Pause, think, and continue when you're ready. The product formed at this stage is sulfur dioxide, and the chemical equation for this is shown. Did you get it right? In stage 2, the sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. The reaction is in equilibrium, which means that as the product is formed, the reverse reaction can also occur, and it can break down into its reactants. What can be done to this process to speed it up and to force the equilibrium into forming more sulfur trioxide? Pause the video and continue when ready. This reaction can be sped up to form sulfur trioxide by adding a catalyst, vanadium oxide. This is an exothermic reaction, which means it gives out heat. Usually,
This means that the formation of sulfur dioxide, the backward reaction, would be favoured at higher temperatures. However, the catalyst needs a temperature over 400 degrees centigrade for it to work, so the idea is a trade-off. The reaction actually takes place at 450 degrees centigrade. You need the gases to reach equilibrium within the very short time that they are in contact with the catalyst in the reactor. So having an increased temperature ensures a high rate of reaction, meaning you establish the forward reaction quickly. Finally, in stage 3, sulfur trioxide is converted into a very concentrated sulfuric acid, and the equation is shown now. This liquid is also known as oleum. It is very viscous and releases acidic fumes. It is very important at this stage to add water carefully, usually as a mist to sulfur trioxide. This is because the reaction is very exothermic, so mixing it with pure water would release a mist of sulfuric acid that would escape into the air. 99.5% pure sulfuric acid is then collected and is shipped off to where it's needed next. There are some acidic waste gases from stage 3 which can escape and cause local acid rain. Here's a challenge for you. What can you fit the chimney with to stop these gases from being released into the atmosphere? The correct answer is that the chimney is usually fitted with acidic scrubbers. These are bases like sodium carbonate. On contact, they neutralize the fumes, forming salt and water. Other ways to minimize the release of any sulfur oxides is by recycling gases between stages 2 and 3. In summary, the contact process converts sulfur to sulfur dioxide by combusting sulfur in air. The sulfur dioxide produced is heated to 450 degrees centigrade over a vanadium oxide catalyst. This produces sulfur trioxide. The sulfur trioxide is treated with a fine mist of water and 99.5% sulfuric acid is collected. The acidic fumes produced are treated with acidic scrubbers to prevent local acid rain. Ya, oke. Jadi tadi di video itu ya sudah dijelaskan ya sebenarnya apa aja yang bisa kita tangkap dari video itu. Yang pertama adalah kegunaan, ya, kegunaan sulfuric acid. Kemudian yang kedua adalah tahap-tahap bentuk produksi asam sulfat ya dengan menggunakan proses kontak. Ya, dengan menggunakan proses kontak ya. Ada 3 ya di situ tadi, ada 3 tahap ya dengan menggunakan proses kontak. Kemudian di akhir video tadi ya, ajar gimana tuh? Enggak, itu zoom-nya gimana? Zoom untuk apa? Untuk seminar sama untuk seminar kayaknya mungkin sendiri, mereka mau beli karena kan harus beli banyak. Atau mungkin salah satu nanti beli dari aptek. Nanti bahas aja deh. Ya, Prof. Oke, sorry. Jadi tadi ya sudah diberikan ilustrasi di situ tentang kegunaan asam sulfat ya. Kemudian di sini saya tambahkan bahwa asam sulfat ini sebenarnya kalau kita lihat ya dia seperti air biasa ya. Ya sebenarnya nggak berwarna ya, dia transparan begitu. Kemudian oily ya, oily artinya kalau dipegang tapi jangan dipegang ya. Ya kalau di ini tuh dia agak berminyak begitu ya, seperti minyak, dia agak lengket-lengket gitu. Larutan sedikit viscous, dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari air sekitar 270,6 derajat Celcius ya. Asam sulfat ini mempunyai sifat larut dalam air ya, sehingga kalau tadi ya di packaging dan ketika itu didistribusikan ya ke konsumen, maka dia akan dinyatakan dengan persen asam sulfat itu adalah persen berat. Tadi 99, 98, 99,5 ya. Nah, tadi ada oleum ya, di video tadi ada satu istilah oleum ya. Jadi oleum ini adalah SO3 ya, gas SO3 yang dia istilahnya melarutkan, tapi sebenarnya bukan melarutkan ya, jadi dikontakkan dengan asam sulfat ya, sehingga
diperoleh tanda kutip asam sulfat yang konsentrasinya lebih besar dari 100%. Itu disebut dengan oleum. Ya. Nah, kegunaan yang cukup banyak ya itu digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk fosfat. Nanti kita akan belajar juga tentang pembuatan pupuk fosfat ya. Jadi bagaimana pupuk fosfat itu dibuat ya, diproduksi. Jadi pupuk fosfat itu ada 2 jenis nanti ya di materi pembuatan pupuk ya. Dia ada super fosfat dan triple super fosfat ya. Jadi baduan fosfat ditambahkan dengan asam sulfat, yaitu nanti akan menghasilkan suatu pupuk fosfat. Kemudian ada penghilangan di penghilangan minyak bumi, digunakan di industri plastik atau karet ya, di industri pulp and kertas, di leaching pasir tembaga ya, kemudian digunakan sebagai katalis ya, digunakan sebagai solvent ya, dan sebagainya ya. Namun ingat kalau konsep katalis itu adalah bahwa asam sulfatnya itu tidak muncul dia di dalam produk ya, tidak muncul di dalam produk sehingga katalis itu nanti bisa di recycle ya, atau nanti kita akan melihat juga bahwa sisa katalis asam sulfat itu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam sulfat ya. Oke. Nah, ini ya bahan baku ya. Tadi sebenarnya bahan bakunya itu kan ada sulfur ya. Sebenarnya nggak salah juga sulfur ya, itu benar ya, bahan bakunya sulfur ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahan baku untuk pembuatan asam sulfat itu sebenarnya bisa tidak hanya dari sulfur, tetapi intinya adalah dari gas SO2 ya, gas SO2 yang kering dan bersih ya dengan kadar 8-12% ya dalam campuran gasnya. Nah, 8-12% ini di beberapa referensi itu dikatakan 10-12 ya. Jadi ada yang 8-10, ada yang 8-12, ada yang 10-12 ya. Tapi intinya adalah 8-12%. Jadi gas SO2-nya itu harus kering dan bersih. Nah, dari mana sumber atau gas SO2 itu dapat diperoleh? Gas SO2 itu dapat diperoleh dari tadi ya, ada pembakaran sulfur. S plus O2 menjadi SO2. Jadi burning sulfur ya. Jadi di sulfur burner itu ada tadi di videonya ya. Jadi pabrik asam sulfat yang menggunakan bahan baku sulfur sebagai sumber SO2 ini adalah ada sekitar 70% dari produksi asam sulfat dunia itu menggunakan bahan bakunya sulfur ya. Jadi menggunakan bahan baku sulfur di mana sulfur nanti kemudian dioksidasi ya, di burning sulfur burner, masuk ke dalam sulfur burner sehingga dia nanti akan menghasilkan SO2 ya. Selain SO2 yang diperoleh dari pembakaran sulfur ya, juga bisa diperoleh dari off gas ya. Jadi off gas proses metallurgical ya. Jadi off gas ini ya, nah, tentunya off gas yang masih mempunyai kadar SO2 tinggi. Nanti di gas-gas itu digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam sulfat. Namun tentunya juga ada proses treatment lebih lanjut karena tadi syaratnya SO2-nya itu adalah SO2 yang kering dan bersih dengan kadar 8-12%. Nah, yang ketiga dari bahan bakunya bahwa asam sulfat itu bisa diperoleh dari dekomposisi katalis asam sulfat bekas. Jadi apabila asam sulfat itu digunakan sebagai katalis, ya maka tentunya katalisnya itu kan tidak ikut sebagai produk. Nah, dia bisa diregenerasi ya atau bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan asam sulfat ya dengan proses dekomposisi katalisnya. Ya, jadi plant asam sulfat di dunia itu berbasis dari bahan bakunya ya, jadi prosesnya itu nanti sesuai dengan bahan bakunya seperti apa. Kalau dia menggunakan sulfur, tentunya ada sulfur burner. Kalau dari off gas metallurgical, maka nggak, di dalam plantnya itu tidak ada sulfur burner, tetapi ada suatu unit untuk gas cleaning ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau di komposisi katalis asam sulfat bekas, nah equipment-nya sedikit berbeda, tetapi konsep prosesnya itu sama ya.
Oke, nah jadi berdasarkan dari bahan bakunya, maka jenis plan asam sulfat itu bisa dibagi menjadi plan yang berbasis sulfur burning, atau yang berbasis acid regeneration, atau yang berbasis dari metallurgical gas. Ya. Nah, jadi kalau yang sulfur burning acid plant berarti dia bahan bakunya ada sulfur, ya, di situ ada nanti sulfur burning, ya. Jadi ada, karena sulfurnya nanti sebagai bahan baku, ya. Jadi tentunya ada unit atau tahap-tahap proses terkait sulfur handling system, ya. Kemudian ada sulfur furnace, ya. Bagaimana furnace ini bertujuan untuk tadi, ya, membakar, ya, burning SO2 menjadi SO2, ya. Kemudian ada energy recovery, jadi untuk steam production, ya. Kemarin di industri semen juga ada steam, ada energy recovery kan di dalam preheater tower. Jadi energi atau panas yang digunakan untuk pemanas dalam preheater tower itu diambilkan dari panas yang keluar dari clinker cooler. Ya, jadi itu pemanfaatan panas. Ya, Anda bisa belajar tentang pemanfaatan panas, yaitu di mata kuliah lebih detail itu di mata kuliah PINS teknologi atau teknologi PINS, ya. Anda akan belajar bagaimana perhitungannya, bagaimana integrasi panas, ya. Jadi ada di sulfur burner ini ada tentang energi recovery, ya, tentang steam production. Nah, kalau yang regeneration acid plant, jadi di sini bahan bakunya itu adalah asam sulfat, katalis, ya, katalis asam sulfat bekas, ya. Jadi asam sulfat ini, ya, nanti dikonversi menjadi gas SO2, ya. Jadi untuk dekomposisi asam, ya, ini nanti juga menggunakan bahan bakar, ya. Jadi dia di furnace juga, tapi furnace-nya adalah bukan es di situ, ya, tetapi H2SO4. Jadi katalis asam sulfat bekas, ya. Nah, kemudian WHB, ya, waste heat boiler, ya. Waste heat boiler itu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan steam, ya. Jadi waste heat boilernya ini menggunakan panas, ya, panas dari sistem, ya. Jadi kan di dalam furnace itu kan dia mengeluarkan sorry, ada gangguan koneksi, ya, kayaknya, ya. Sorry. Oke, bentar. Saya stop dulu, saya share lagi. Ini koneksi di kampus ini lagi nggak stabil, ya. Saya nggak tahu kenapa, ya. Udah saya off cam aja. Oke, kemudian wait. Sebentar. Ya, oke, sorry, baru bisa. Nah, untuk plan yang berbahan baku dari gas metallurgical, jadi off gas itu mengandung SO2, ya. Nah, karena SO2-nya ini berasal dari gas sisa pembakaran, ya. Nah, tentunya ada satu unit yang di situ bertujuan untuk gas cleaning, ya, untuk membersihkan gas SO2-nya itu, ya. Jadi Jadi ada treatment, ya, untuk membersihkan gasnya, ya. Jadi di situ tidak ada sulfur burner, ya, tidak ada furnace juga untuk dekomposisi katalis asam sulfat karena dia menggunakannya langsung bahan bakunya itu gas SO2, ya. Tapi gas SO2-nya ini harus di cleaning dulu karena kan dia berasal dari off gas metallurgical plant. Nah, awalnya pembuatan asam sulfat itu tidak dengan proses kontak, ya. Jadi di awal yang digunakan itu adalah lead chamber proses. Jadi historinya awalnya menggunakan lead chamber proses, ya. Chamber proses ini pada waktu itu menggunakan katalis nitrogen oksida,
Ya, jadi katalis nitrogen oksida ini digunakan untuk konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, ya. Sebentar. Kemudian untuk reaksi atau konversi dari SO2 menjadi SO3 itu digunakan dalam satu chamber, ya, chamber yang besar, ya. Nah, dengan menggunakan katalis nitrogen oxide, ya. Nah, konsep reaksinya kalau kita baca di referensi, ya, itu dikatakan bahwa mekanisme reaksinya itu belum jelas, ya, tentang bagaimana mekanisme reaksi SO2 menjadi SO3 dengan nitrogenous oxide atau nitrogen oksida katalis, ya. Nah, kendala dari proses Lee chamber ini adalah konsentrasi asam sulfat yang dihasilkan itu kurang dari 80%. Jadi sulfur dioksida itu diabsorpsi, ya, dalam fase encer dan dioksidasi dengan asam nitrosulfat atau nitrosil hidrogen sulfat, ya, dalam 70% media asam sulfat. Namun sekarang proses ini tidak lagi digunakan, ya, karena keterbatasan luaran, ya, konsentrasinya rendah. Ya, jadi ini reaksinya tidak banyak buku yang menjelaskan reaksi ini, ya, jadi sering dikatakan bahwa mekanisme reaksinya itu tidak jelas, ya, nggak tahu juga ini, ya, nggak jelas memang. Jadi ini katalisnya, ya, nitrosil hidrogen sulfat, ya. Maka sebenarnya reaksi ini adalah reaksi utamanya yang reaksi general yang atas SO2 plus nitrosil hidrogen sulfat, ya, nanti akan menghasilkan asam sulfat, ya. Nah, kemudian nanti katalis nitrogen sulfat tadi, ya, nanti terbentuk kembali dari reaksi yang ketiga ini, ya, dari N2O3 dengan H2SO4, ya. Nah, tapi reaksi netnya SO2 plus setengah O2 plus H2O yang menjadi H2SO4, ya. Tapi ini kelemahannya adalah keterbatasan dalam luaran. Ya, jadi ini nggak usah dihafalin gambarnya, ya, tapi kira-kira di sini menunjukkan di sini menggunakannya chamber, ya, jadi chamber, dan nanti akan kelihatan bedanya ketika kita melihat penggambaran dari proses kontak. Jadi di sini ini ada udara masuk, ya, kemudian di sini adalah SO2. Jadi ini untuk proses menghasilkan gas SO2, ya. Di sini adalah untuk menghasilkan SO3. Jadi SO2 masuk ke sini, ya. Kemudian ini ada chamber, ya. Nah, di sini terjadi reaksi antara SO2 dengan nitrosil hidrogen sulfatnya, ya, di sini. Oke, ini ada tangki nitrosil sulfuric acid, ya. Dia akan masuk di sini. Jadi reaksinya fase gas cair, ya. Oke, kelemahannya adalah keterbatasan dalam luaran, kualitas, dan konsentrasi asam sulfat yang dihasilkan. Jadi hanya menghasilkan konsentrasi tidak lebih dari 80%, ya. Oke, sekarang yang banyak digunakan adalah proses kontak, ya. Tadi yang dijelaskan di video itu adalah proses kontak, ya. Proses kontak prinsipnya adalah konversi sulfur dioksida SO2 menjadi sulfur trioksida dengan katalis metal oxide, ya, bisa platina oxide, bisa vanadium oxide, ya. Nah, tadi ada 3 tahap, ya, di situ, ya. Tadi di video jelas, ya, terlihat. Tahap yang pertama itu adalah pembentukan sulfur dioksida. Tahap yang kedua adalah konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, SO2 menjadi SO3. Kalau yang pertama adalah S menjadi SO2, kemudian SO2 menjadi SO3. Yang ketiga adalah SO3 menjadi H2SO4. Ya, jadi itu tahap proses kontak, ya. Tahap utamanya 3, ya, meskipun ada yang mengklasifikasikan atau membagi menjadi 5 tahap. Ya, jadi setelah pembentukan sulfur dioksida kan berarti ada SO2. Nah, SO2-nya ini
perlu ditreatment lagi supaya nanti memenuhi karakteristik dia kering, bersih dengan kadar 8-12% SO2. Ya. Nah, kemudian konversi sulfur trioksida sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, SO2 menjadi SO3 ya. Nah, karena SO3-nya ini nanti temperaturnya tinggi, maka ada tahap pendinginan. Nah, sebenarnya ini bisa dikatakan ini bisa digabung ya, 1, 2 bisa digabung, 3, 4 bisa digabung. Jadi kalau banyak reference yang mengatakan tahap prosesnya itu 3. Jadi di sini yang saya highlight dengan bold ya, ini tahap 3 ya, 3 tahap ini. Pembentukan sulfur dioksida ya, SO2, kemudian konversi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida, SO2 menjadi SO3, kemudian bagaimana absorpsi sulfur trioksida. Ya. Ini ya, ini yang tahap 1 ya. Ini tahap 1 pembentukan SO2 ya. Kemudian di sini adalah tahap 2 SO2 menjadi SO3. Kemudian ini adalah tahap 3 ya. SO3 menjadi H2SO4 ya. Jadi ada 3 tahap di sini ya. Jadi kalau yang tahap pertama ini tadi ya bahan bakunya sulfur ya, sulfur masuk ke dalam sulfur burner ya. Dengan bahan bakarnya di SO2 S plus O2 menjadi SO2 ya. O2-nya diperoleh dari udara ya. Kemudian SO2 dikonversi menjadi SO3 ya dengan satu menggunakan katalis ya. Katalis metal oxide, bisa platina oxide. Sorry bentar. Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo? Iya. Ya. Oh, udah tak minta Mbak Ninu jemput. Sekarang. Udah dijemput toh. Ya wes, oke, yuk. Oh ya wes, oke, makasih ya. Yuk, salam. Sorry sebentar. Oke, nah tadi SO2 menjadi SO3. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu adalah konversi SO3 menjadi H2SO4. Nah, ini adalah tahap absorpsi ya, absorpsi SO3 menjadi H2SO4 ya, itu di dalam suatu absorber ya. Nanti akan di slide-slide berikutnya nanti ya, bahwa absorbernya itu bisa single absorber, bisa double absorber ya. Oke, nah ini yang disebut dengan blok diagram. Nah, dari blok diagram yang tadi kalau kita bagi-bagi ini terdiri dari 3 tahap proses ya, maka dari blok diagram ini bisa dikembangkan menjadi suatu proses flow diagram ya, proses flow diagram. Jadi kalau yang ini ya, yang atas ini adalah tahap yang pertama. Jadi bagaimana konversi S menjadi SO2 ya. Jadi kalau Anda lihat tadi kan cuma kotak gitu ya. Ini kan cuma kotak ya, burning gitu aja ya. Ini bahan baku, ini produk, ini proses ya. Nah, prosesnya kan hanya burning dengan menggunakan udara ya. Nah, tapi kalau nanti Anda dalam prarancangan pabrik juga ya, kalau misalnya nanti Anda mau mengkonversi dari blok diagram menjadi proses flow diagram, yaitu meskipun cuma bahan baku terus kemudian tengahnya proses ya, belum tentu alatnya itu cuma satu ya. Misalnya di sini alat utamanya adalah sulfur burner ya. Sulfur burner di sini adalah untuk adanya reaksi ya, S plus O2 menjadi SO2. Nah, O2 itu kan kita tidak menggunakan pure O2, tidak menggunakan oksigen murni, tapi O2 ini diperoleh dari udara. Nah, udara yang digunakan di dalam sulfur burner ini kalau kita lihat ya, ini ada alat air filter. Jadi ada penyaring dulu ya, ada air filter, kemudian ada mist eliminator. Jadi udara sebelum masuk di treatment ke sulfur burner ini ada tahap prosesnya ya, ada air filter, ada mist eliminator, ada kompresor ya, baru masuk ke sulfur burner ya. Nah, kemudian gas SO2-nya
ya itu kan temperaturnya mungkin dia tinggi. Nah, itu digunakan sebagai pemanas di dalam boiler ya, sehingga gas keluar dari boiler itu temperaturnya sudah sekitar 450. Nah, baru nanti masuk ke tahap 2. Ini kan tahap 2 ya. Tahap 2 itu adalah konversi SO2 menjadi SO3. Nah, kalau di sini ya kita menggunakan reaktor ya, atau istilahnya konverter, itu adalah catalytic converter atau catalytic reaktor ya. Reaktornya bentuk pack ya, ada packnya ya, pack bed ya, pack bed reaktor di sini. Kalau di sini contohnya ada berapa? Ada 4 bed ya. Nah, ini gas SO2 reaksinya ini ya, SO2 plus setengah O2 reaksinya bolak-balik menjadi SO3. Nah, ini reaksi bolak-balik ini tanda kutip problem juga ya. Kita harus memastikan bahwa konversi SO3 itu tinggi, atau dalam arti kita harus memastikan bahwa reaksi bergeser ke kanan, bergeser ke arah produk. Nah, itu nanti yang harus perhatikan ya dalam konversi SO2 menjadi SO3. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia produknya apa? Gas inputnya kan SO2. Dia akan masuk di dalam konverter atau masuk dalam reaktor. Masuk pada bed pertama. Masuk pada bed pertama kan di situ sudah terjadi reaksi ya, sudah terbentuk SO3 juga. Cuma mungkin konversinya belum maksimal. Kalau Anda lihat di sini, masuk bed pertama, keluar dari bed 1 harusnya kan masuk ke bed 2. Jelas? Ya, tetapi di sini dia masuk ke B2-nya kemana dulu? Lihat ke arah kiri, ya. Kalau di sini penggambarannya ke kiri. Arah kiri ada alat apa ini? Ini namanya gas cooling, ya. Jadi gas SO3 yang keluar dari bed 1, dia tuh didinginkan dulu, ya. Baru masuk ke bed 2, ya. Begitu juga yang terjadi di bed 2, gas SO3 atau produk gas yang keluar dari bed 2 itu tidak langsung masuk ke B3. Ke gas cooling dulu, didinginkan, baru masuk ke B3. Yang keluar dari B3 gimana? Keluar dari B3 di sini juga. Nah, di sini itu ada yang namanya heat exchanger. Di sini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk mendinginkan gas yang keluar dari B3, baru masuk ke B4. Ya, dan seterusnya. Jadi bahwa ini kenapa ya kok nggak langsung di bednya itu gas yang keluar dari bednya itu langsung masuk ke bed berikutnya. Nah, itu ada alasan saintifik ya di balik itu ya. Jadi memang istilahnya adalah ini adalah dengan catalytic converter with interstage cooler. Jadi reaktor katalitik ya, atau konverter katalitik dengan pendingin di antar bed. Ya, itu ada tujuannya ya. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Tahap 2, SO2 plus O2 menjadi SO3. Reaksinya bolak-balik ya. Kemudian yang ketiga ini adalah SO3 menjadi H2SO4. Jadi absorption ya. Absorption SO3 ya menjadi H2SO4. Ya, ini reaksinya SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Tapi di sini seperti tadi yang disampaikan di video ya, ini plus H2O tapi yang digunakan bukan H2O ya. Nanti juga itu ada alasannya juga ya. Jadi kok contohnya di sini itu pakai 2 absorber ya. Harus pakai 2 absorber? Enggak, bisa pakai 1 absorber saja. Ya, itu tergantung pilihan prosesnya ya. Jadi ini secara global. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu ya. Tahap pertama adalah pembentukan SO2 ya. SO2 itu diperoleh ya dari sulfur burner ya. Jadi burning sulfur ya di dalam suatu sulfur burner ya. Sulfur ya itu dikonversi menjadi sulfur dioksida ya. Dari S plus O2 jadi SO2 ya. Jadi gas SO2 yang keluar dari sulfur burner itu temperaturnya 1000 sampai 1200 derajat Celcius ya. Kemudian nanti gas itu diturunkan temperaturnya sampai sekitar 420 sampai 440. Ada yang mengatakan 440 sampai 470 ya. Ya, range 420 sampai 470 ya. Nah, kenapa? Itu juga ada alasannya ya. Sorry bentar. Sebentar.
Sebentar, ada error lagi. Sebentar, maaf. Nah, sulfur ya, sulfur ini diperoleh dari mana? Ya, sulfur itu bisa diperoleh dari penambangan sulfur. Ya, penambangan sulfur atau bisa diperoleh dari flue gas, tapi bukan flue gas SO2 ya. Jadi flue gas yang mengandung H2S. Ya, nanti diambil sulfurnya. Ya, kalau penambangan sulfur itu dengan fresh process. Kalau sulfur yang diperoleh dari flue gas itu dengan Claus process, ya. Atau sulfurnya itu adalah dari sulfida, ya, dari sulfidanya, misalnya ZNS atau FeS2. Nah, dalam penambangan sulfur, ya, sulfur itu diperoleh dari mana? Ya, dalam penambangan sulfur dengan fresh process, ya, di bawahnya ini. Ya, jadi ini adalah deposit sulfur yang berada di bawah tanah, ya, di dalam tanah, di dalam tanah, ya. Jadi ini harus diambil, ya. Pengambilannya secara konsep itu mungkin hampir sama dengan bagaimana kalau kita mengambil minyak bumi dari dalam tanah, ya. Jadi ada semacam triple pipe, ya, atau double pipe di sini, ya. Jadi ada di pipa tengah itu diberi udara panas, ya, bertekanan, ya. Kemudian di sini juga ada superheated water, ya, dengan tekanan, ya. Nah, hal ini akan membuat sulfur deposit, ya, dalam bentuk molten sulfur ini nanti dia keluar, ya, keluar dari dalam tanah, dia akan keluar, ya. Nanti diambil di atas sini, bagian sini itu, tapi tidak pure, ya. Jadi campuran, ya, sulfurnya itu nanti karena di sini ada udara, ada superheated water, ya, jadi dia akan keluar sebagai campuran molten sulfur dan air, ya. Jadi campuran molten sulfur dan air, ya. Oke. Nah, kemudian nah, campuran ini tentunya sebelum masuk ke sulfur burner perlu di treatment terlebih dahulu, ya. Nah, ini kalau misalnya fresh prosesnya itu diperoleh dari sulfurnya itu diperoleh dari deposit sulfur yang diambil dengan fresh process, ya. Nah, atau sulfurnya sendiri bisa diperoleh dengan Claus process, ya. Nah, kalau Claus process ini adalah proses pengambilan sulfur, ya, proses pengambilan sulfur itu dari H2S. Ya, jadi H2S nanti ditreatment dengan Claus process sehingga nanti kita bisa memperoleh sulfurnya, ya. Nah, dalam pengambilan sulfur dari H2S dengan menggunakan Claus process itu ada 2 tahap proses. Yang pertama adalah thermal step, ya. Di thermal step ini jadi H2S itu dioksidasi parsial, ya, dioksidasi parsial dengan udara. Ya. Apakah memang PPT-nya nggak gerak atau? Astaga, PPT-nya gerak. Masih di konteks proses, Bu. Ampun deh, sebentar. Oke, baiklah. Sebentar. Ini nggak tahu nih, internetnya di kampus error. Udah, saya stop dulu, saya ulangi lagi. Nanti kalau nggak gerak bilang ya. Baik, Oke, sebentar. Ini ya. Ini sampai sini tadi. Selanjutnya, Prof. Nih. Sampai sini, ya. Ini jalan nggak? Jalan, Prof. Oke, ya udah. Ini fresh process tadi ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Fresh process ya. Kemudian, nah ini jalan nggak? Jalan, Prof. Oke, ya udah. Nah, Claus process. Nah, kalau Claus process ini ada 2 tahap proses ya. Jadi thermal step ya, di mana H2S ya itu dioksidasi ya, dioksidasi parsial ya, dioksidasi parsial dengan udara ya. Jadi di sini ada thermal step ya, jadi H2S nanti dimasukkan ke dalam furnace ya, kemudian nanti dioksidasi parsial ya. Nah, produknya apa? Produknya itu adalah liquid sulfur ya. Sebentar. Kemudian karena oksidasinya itu parsial, maka tidak semua
H2S itu kan terkonversi ya menjadi liquid sulfur ya. Jadi sisa H2S yang belum bereaksi atau belum terkonversi menjadi sulfur pada tahap pertama, pada tahap thermal step, itu kemudian direaksikan dengan SO2 temperatur rendah dengan katalis Fe2O3 ini di bagian catalytic section ya. Nah, di situ nanti akan terkonversi menjadi es ya, menjadi sulfur. Nah, nanti liquid sulfurnya dikumpulkan kemudian digunakan sebagai bahan baku. Nah, yang ketiga, sulfur itu juga dapat diperoleh dalam bentuk sulfidanya. Nah, kalau dalam bentuk sulfidanya, ya baik itu ZNS maupun FeS2, ya maka istilahnya itu sulfida itu harus di roasting, ya harus di roasting, ya biasanya dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan fluidisbate roasting, ya jadi ini sulfida ya masuk ke dalam fluidisbate roasting, ya nanti akan terbentuk di sini langsung dia akan terbentuk gas SO2 ya atau roasting periodnya ya. Kalau roasting period ya nanti dia akan FeS2 menjadi Fe plus S ya. Nah, namun S kadang-kadang dia juga langsung terkonversi menjadi SO2. Nah, yang harus diperhatikan pada tahap roasting adalah terjadinya ini dan SO2-nya. Tapi kalau nanti terjadi reaksi lanjutan ya FeS dengan O2 ya, jadi nanti kalau O2-nya over ya, O2-nya berlebih, nanti bisa-bisa terbentuk FeO, terbentuk Fe2, Fe3, Fe3O4 ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai terjadi reaksi yang berlanjut ya. Jadi maka komposisi atau jumlah O2-nya itu harus diperhatikan ya. Nah, itu untuk proses perolehan sulfur ya. Jadi sulfur dikonversi menjadi sulfur dioksida ya. Kemudian dalam tahap molten sulfur ya tadi kalau misalnya di molten sulfurnya itu dia banyak impuritas ya, maka impuritasnya itu harus dihilangkan juga ya. Apakah itu dengan penambahan batu kapur ataupun dengan proses-proses yang lain. Jadi kadang mungkin kalau Anda membaca di literatur ya, proses pembuatan asam sulfat itu ada proses Lurgi, proses Oliver, ada proses BASF, ada proses Monsanto. Ini sama nggak dengan proses kontak? Nah, sebenarnya konsep atau basic prosesnya itu adalah proses kontak. Namun masing-masing proses ini dia mempunyai suatu proses, apakah itu pre-treatment bahan baku, apakah dia post-treatment gas yang berbeda-beda. Jadi kan setiap dia misalnya basicnya proses kontak, tapi dia menambahkan alat, dia membuat suatu modifikasi dari peralatan, nah itu selalu dipatenkan. Nah itu yang namanya makanya jadi berbeda-beda. Ada Lurgi, ada Monsanto. Apakah dari sisi katalisnya, apakah dari sisi gas cleaningnya, apakah dari sisi treatment sulfur molten sulfurnya dan sebagainya ya. Jadi tapi basic proses yang sekarang digunakan itu adalah semuanya berbasis proses kontak. Berbasis proses kontak yang terdiri dari 3 tahap proses. Yang pertama tadi adalah konversi S menjadi SO2, kemudian SO2 menjadi SO3, yang ketiga adalah absorpsi SO3 menjadi H2SO4. Itu adalah dasar prosesnya ya. Nah, selain dari treatment di molten sulfurnya ya juga bisa dilakukan treatment pada gas yang keluar ya, pada gas yang keluar dari sulfur burnernya, karena di sulfur gas yang keluar tadi kan temperaturnya tinggi, kemudian masih mungkin mengandung belum pure SO2 atau masih kadar SO2-nya lebih rendah gitu tidak sesuai. Nah, jadi harus dibersihkan misalnya gasnya itu ada yang disebut dengan unit gas cleaning. Nah, unit gas cleaning itu terdiri dari hot gas, bisa terdiri dari tidak harus ini ya, tapi ini contohnya ya, bisa terdiri dari hot gas, dusting, ada wet scrubbing, ada gas cooling, ada mist removal ya, ada mercury removal dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian yang kedua
tahap yang kedua, ini adalah tahap yang penting ya. Tahap yang penting ini adalah konversi SO2 menjadi SO3 ya. Konversi SO2 menjadi SO3 ya, itu dilakukan dalam suatu converter multistage ya. Converter multistage dia adalah fixed bed catalytic ya, yang dilengkapi dengan interstage boiler atau heat exchanger. Ya, jadi dilengkapi dengan interstage boiler atau heat exchanger. Nah, maksudnya gimana? Tadi ini yang sudah saya jelaskan ya. Jadi setelah keluar dari setiap bed, maka gas itu didinginkan ya, baru masuk ke bed berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian di sini juga bahwa reaksinya adalah reaksi bolak-balik. Nah, Anda tentu ingat bahwa dalam reaksi bolak-balik ya, itu ada kemungkinan reaksinya, harapannya kan reaksi bergeser ke arah produk semua ya, tetapi ada kemungkinan maka reaksi itu bisa bergeser ke arah raw material, bahan baku ke arah kiri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya, dipastikan bahwa reaksinya itu cenderung bergeser ke arah produk ya. Nah, mungkin masih ingat bahwa untuk reaksi bolak-balik ya, maka ada suatu konsep ya atau prinsip ya dasar ya, di sini adalah berdasarkan dari prinsip Le Chatelier ya. Le Chatelier Principle ya, jadi bahwa untuk reaksi bolak-balik ya, maka yang berpengaruh, beberapa variabel yang berpengaruh yaitu adalah temperatur. Ya, jadi karena ini reaksinya adalah reaksi eksotermis, ya, maka temperatur atau penurunan temperatur ya, atau temperatur yang tidak terlalu tinggi itu akan menghasilkan lebih banyak SO3. Ya, kemudian tekanan. Ya, kalau kita lihat di sini ya bahwa tekanan ya, jadi ini kalau kita lihat apa namanya mol ya, perbandingan molnya. Ya, maka di sini SO2 ya dan O2 ya itu kira-kira 1,5 ya kan, 1 sampai 1,5 ya. Nah, SO3-nya itu hanya 1 ya. Nah, dengan demikian kalau misalnya dinaikkan tekanannya ya, maka ini akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah produk. Nah, kemudian yang menjadi pertimbangan lagi adalah konsentrasi produk dan reaktan. Nah, bagaimana kondisi yang bisa kita pilih supaya konversi SO3-nya menjadi maksimal, ya? Nah, kita ingat juga bahwa kalau temperatur diturunkan, ya kecepatan reaksinya menjadi lebih lambat, ya lebih kecil, ya. Padahal di sisi lain penurunan temperatur itu menyebabkan reaksi bergeser ke arah kanan ya, ke arah produk ya. Nah, katalis ya, katalis pada konversi SO2 menjadi SO3 itu salah satunya adalah bisa platinum oxide atau vanadium oxide ya. Nah, vanadium oxide di sini yang digunakan adalah vanadium pentaoxide ya, vanadium pentaoxide ya, atau V2O5 ya, dengan K sebagai promotor pada suatu substrat silika poros. Nah, kalau kita belajar lebih detail tentang katalis, bahwa dalam katalis itu ada yang disebut dengan substrat, ada yang disebut dengan promotor ya. Saya sendiri tidak bidang riset saya tidak fokus kepada katalis ya. Namun kalau Anda ingin mempelajari lebih detail tentang katalis ya, bagaimana pembuatan katalis, jenis-jenis katalis seperti apa, struktur katalis dan sebagainya ya, maka Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan teknologi katalis ya, atau katalis teknologi ya di situ. Nah, coba di sini saya berikan contoh ilustrasi ya, bahwa kalau untuk katalis vanadium pentaoxide yang digunakan pada proses konversi SO2 menjadi SO3 ya, maka di sini bisa dalam bentuk pelet ya. Pelet itu apa ya? Ya kayak bedanya pelet sama ring, kalau ring tengahnya bolong, kalau pelet enggak gitu ya. Nah, itu dalam bentuk star atau daisy ya. Nah, di sini beberapa katalis vanadium pentaoxide yang digunakan pada pembuatan asam sulfat ya, berbasis proses kontak dengan proses Haldor-Topsøe ya.
Nah, ini yang sebelah kiri sendiri ya, ini tuh outside diameternya itu adalah 20 mili. 20 mili berarti 2 cm ya, 2 cm ya, ini agak besar katalisnya. Nah, tapi jenis yang lain itu bermacam-macam ya. Kira-kira contoh katalis itu seperti ini. Kalau Anda nanti ke kampus ya, kalau di kampus itu di lobi dekat pengajaran ya, itu ada contoh katalis tuh nanti ya, masuk ya ke kampus nanti setelah tangga ya, dari bawah itu masuk ke ruang di administrasi pengajaran di lantai 1 ya, sebelah kiri itu nanti ada display, kita dapat contoh ya, contoh katalis, tapi itu katalis yang digunakan kalau nggak salah di industri pupuk ya, itu ada tuh contoh katalisnya tuh seperti apa ya, di situ ada ya. Nanti kalau udah bisa kuliah offline ya. Ada yang belum pernah ke kampus, mungkin yang dari luar kota, dari luar Jawa belum pernah ke kampus teknik kimia ya, tapi mungkin kalau yang anak dari Semarang mungkin sudah pernah ya main ke kampus ya. Ya, nanti itu ada tuh contoh katalis ya, tapi katalisnya seingat saya bukan vanadium pentaoxide, tapi itu katalis yang digunakan di salah satu pabrik pupuk. Jadi kita dapat hibah ya, dapat hibah. Jadi mereka ada beberapa peralatan yang di sana sudah tidak digunakan, itu di display di kampus supaya mahasiswa bisa melihat bentuk realnya seperti apa. Ya, salah satunya itu ada katalis di situ ya. Nah, ini mekanisme ya, kita skip aja ya, ini mekanisme reaksi konversi SO2. Nah, di reaksi SO2 menjadi SO3 itu reaksinya adalah reversible eksotermis ya. Nah, sementara kalau kita lihat konstanta keseimbangan reaksinya ya tadi, bahwa konstanta keseimbangan reaksi ya itu dipengaruhi oleh tekanan ya, PSO2, PSO3 ya, dan PO2. Jadi Kp, konstanta keseimbangan reaksi itu ditentukan secara eksperimental dan berdasarkan dari tadi prinsip Lequetelier bahwa konversi itu dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan konsentrasi reaktan serta produknya ya. Nah, dari persamaan penentuan konstanta keseimbangan ya, bisa dibuat suatu grafik ya, grafik konversi SO2 versus temperatur dan konsentrasi SO2. Ini adalah sumbu X-nya ini adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah konversi ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, di sini ada dua grafik. Grafik yang pertama adalah grafik konversi SO2 ya, dengan konsentrasi SO2 adalah 8%. Grafik yang di bawahnya ini adalah grafik untuk umpan gas SO2 dengan konsentrasi SO2 sebanyak 11% ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada temperatur yang sama, katakanlah ya, pada temperatur yang sama, misalnya ini 500 ya, maka mana yang menunjukkan konversi lebih tinggi? Ya, pada temperatur yang sama, katakanlah 500 ya, maka umpan dengan konsentrasi gas SO2 lebih rendah itu akan menghasilkan konversi yang lebih tinggi ya. Jadi ini 500 ya, dengan 8% SO2 itu akan menghasilkan, sebentar ya, kira-kira di sini ya. Ini untuk yang 8%, miring, udah nggak apa-apa lah ya. Yang kemudian yang ini 500, ini yang untuk 11% ya. Dia di bawah ya, anggaplah ini lurus ya, dia di bawah ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat juga di grafik, berdasarkan grafik ini, bahwa makin tinggi temperatur konversinya bagaimana? Makin tinggi temperatur konversinya makin rendah ya. Jadi oleh karena itu kenapa di reaksi SO2 menjadi SO3 kita bekerja pada range temperatur ini ya. Jadi ada yang 420 sampai 470 ya, ada yang mengatakan seperti itu ya, karena ini adalah kondisi temperatur optimum. Temperaturnya nggak boleh rendah banget ya, karena itu nanti akan menyebabkan kecepatan reaksinya rendah ya. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh grafik ini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa kalau umpan SO2-nya dia mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi, maka konversinya lebih besar. Kemudian apakah kita berarti memilih
konsentrasi umpan SO2 yang rendah, ya, ada konvekvensinya, ya. Nah, kalau menggunakan konsentrasi SO2 rendah, ya, memang konversinya tinggi. Tetapi kalau SO2-nya rendah, ya, laju alir gasnya harus lebih besar. Kalau laju alir gasnya itu lebih besar, maka plan-nya lebih mahal. Oleh karena itu, pada beberapa industri, mereka memilih beroperasi pada konsentrasi SO2 yang tinggi, meskipun dengan kompensasi bahwa konversinya sedikit lebih rendah, namun biaya plan-nya lebih murah. Ya, jadi memang nanti ada beberapa industri yang memilih dia beroperasi pada konsentrasi SO2-nya itu tinggi di sini berarti kalau range 8 sampai 12 mungkin dia ambil yang 11 atau 12 ya, dia tidak ambil yang 8. Kenapa tidak ambil yang 8? Konversinya kan lebih tinggi. Memang konversinya lebih tinggi. Namun kompensasinya kalau menggunakan gas SO2 yang rendah, maka laju alir gasnya harus besar. Ya, kalau laju alir gasnya besar, plan-nya lebih mahal. Nah, kalau plan-nya lebih mahal secara perhitungan ekonominya, ya mungkin BEP-nya harus lebih tinggi, ya, kemudian biaya apa namanya, bukan biaya operasi mungkin sama ya, tetapi biaya investasinya ya itu lebih tinggi ya. Jadi jangan heran kalau nanti ada beberapa industri yang dia memilih beroperasi pada SO3 tinggi meskipun konversinya sedikit lebih rendah ya. Nah, jadi kita harus mengatur ya kondisi operasi konversi SO2 pada proses kontak ya. Jadi yang pertama karena pengaruh temperatur terhadap konversi keseimbangan dan kecepatan reaksi itu sangat berlawanan ya. Jadi kalau temperatur tinggi konversi rendah ya. Kalau temperatur tinggi kecepatan reaksinya tinggi. Ya, nah itu jadi kita harus menentukan suatu kondisi ya. Jadi pada proses kontak ya itu awalnya gas masuk bed katalis itu pada temperatur sekitar 425 sampai 440 ya. Nah, kemudian karena reaksinya itu adalah eksotermis ya, maka temperatur akan meningkat ya secara adiabatis ya. Nah, karena adanya peningkatan temperatur ya, maka tentunya kecepatan reaksi itu meningkat ya, tetapi setelah terjadi keseimbangan ya, maka kemudian terjadi penurunan kecepatan reaksi. Nah, reaksi berhenti ketika 60 sampai 70% SO2 itu terkonversi dengan temperatur 900 derajat, selanjutnya gas didinginkan. Nah, angka ini dari mana? Angka 60 sampai 70 derajat Celcius dan angka 900 ini dari mana? Ya, kita akan melihat pada grafik berikutnya. Ini adalah suatu grafik operasi adiabasis dan isotermal untuk kurva keseimbangan. Dalam hal ini adalah konversi SO2 menjadi SO3. Ya. Nah, ini adalah isotermal ya. Jadi kalau isotermal dia lurus ke sana. Ini adalah operating line untuk adiabatik. Reaksi adiabatik ini kurva keseimbangan. Jadi kalau suatu reaksi itu berjalan secara adiabatik, maka kurvanya akan bergerak ke sana ya sampai memotong kurva keseimbangan. Ya. Di sini kita bisa melihat ya, ini adalah grafik atau kurva konversi SO2 versus temperatur ya. Ini ingat ini temperaturnya Kelvin ya. Nah, ini adalah berapa konversinya ya. Ini kalau kita lihat pada bed 1 ya, bed 1. Bagaimana kalau misalnya reaksi SO2 menjadi SO3 itu dilakukan dengan menggunakan single bed. Single bed itu berarti bednya hanya satu. Berarti sekali reaksi sudah selesai gitu ya. Nah, umpan masuk pada temperatur sekitar 420 sampai 440 derajat Celcius itu sekitar misalnya 690 Kelvin. Titiknya di mana? Titiknya itu di sini. Garis operasi adiabatis itu ke sana ya, dia agak miring sampai dia memotong kurva keseimbangan di sini. Pada titik ini
Kita tarik ke bawah. Aduh, sorry. Kita tarik ke bawah. Anggap aja lurus ya. Kita tarik ke bawah, ya. Maka akan menghasilkan terlihat di sini ya. Berapa sih temperaturnya? Sekitar 9 di bawah 900 ya. Sekitar 890 Kelvin. Berapa konsentrasi? Berapa konversinya? Aduh, maaf. Nah, berapa konversinya? Ya, kita tarik garis ke kiri. Konversinya adalah kurang dari 80 ya, katakanlah 70 ini, 70%. Ya. Ini kalau single bed. Kira-kira kalau misalnya hanya single bed, apakah itu menguntungkan? Apakah kita bisa memperoleh konversi secara maksimal? Ya, tentunya kan tidak. Jadi tidak, makanya untuk konversi SO2 menjadi SO3 itu tidak dilakukan dalam single bed. Ya. Karena kalau single bed berarti kan cuma ini, titik ini, dia sekali gasnya keluaran adalah 890, konversinya sekitar 70, 69,2, 70 ya. Di bawah 70%. Tidak ekonomis. Ya, jadi ini tidak mungkin. Ya, jadi ini tidak dipilih. Ya. Kemudian bagaimana kalau double bed, multi bed? Ya. Kalau multi bed, ya, ini tadi yang bed pertama masih ingat ya, bed pertama ya, sama ya posisinya, ini bed pertama. Tapi kalau misalnya dari bed pertama, gas keluaran bed pertama tadi kan 900 sekitar 890 Kelvin kan, itu diturunkan, turun, ya turun, diturunkan. Sampai tadi sekitar suhu temperatur sekitar 690-an ya di sini. Ya, kemudian terjadi masuk B2 kan berarti ada reaksi, dia adiabatis lagi. Dia akan naik ke atas. Ketemu di keseimbangan di sini. Nah, ini adalah temperatur gasnya sekitar katakanlah 770 Kelvin. Berapa konversinya? Aduh, sorry. Berapa konversinya di sini? Bisa Anda lihat konversinya sekitar 94,2. Besar mana? Ya, tentunya ini lebih besar. Nah, kemudian kalau kita misalnya lanjutkan lagi, ya, dia diturunkan lagi pada temperatur sekitar 440, ya. Turunkan pada temperatur sekitar 440, ya. Turunkan lagi, ya, sini, kemudian masuk bed ketiga, ya, berapa konversinya di sini? Konversinya 98% dengan temperaturnya sekitar berapa ini? Ya, sekitar ini, ya. Jadi ini bagaimana kita bisa membaca grafik keseimbangan ya. Jadi ini konversinya cukup tinggi. Ya, kalau bed 4 bed ya, dia mungkin masih bisa lagi. Ya, jadi ini adalah alasan kenapa dalam konverter atau reaktor SO2, konversi reaktor SO2 menjadi SO3 itu menggunakan jenis multibed dengan interstage cooler. Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan konversi SO2 menjadi SO3. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan itu di dalam soal esai, Anda harus menjelaskan dengan grafik ini, ya harus digambarkan juga grafik seperti ini ya, grafik konversinya ya, supaya tidak hanya sekedar karena konversinya lebih tinggi, ya gimana ya? Jadi Anda membandingkan ya, Anda gambarkan grafik kalau single bed, Anda gambarkan grafik kalau multi bed. Ya, jadi akan terlihat. Ya, gambarnya juga nggak harus persis ya, nggak harus sama, tapi yang penting konsepnya Anda paham. Ya, jadi ini alasannya. Kenapa sih harus didinginkan keluar bed, didinginkan ribet banget gitu ya? Nah ini kita ingin mencapai konversi yang tinggi. Ya. Nah, jadi kalau penggambaran dalam bednya itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi ini SO2 masuk dia
di bed pertama, ya, di bed pertama kan sudah terbentuk reaksi, sudah terjadi reaksi, sudah terbentuk SO3, ya. Kemudian nanti gas keluar dari bed 1, dia didinginkan di dalam gas cooling, ya. Didinginkan sampai temperatur berapa? Didinginkan sampai temperatur sekitar 440-an. Ya, kemudian setelah itu baru setelah dingin, setelah sesuai temperaturnya, baru dia masuk ke bed kedua. Di dalam bed terjadi reaksi menjadi SO3. Nah, gasnya didinginkan ya sebelum masuk ke bed ketiga. Ya, jadi itu konsepnya. Kenapa tadi ini di konverternya adalah multi bed ya dengan interstage cooling. Ya, jadi ini karena untuk memastikan bahwa konveksinya tinggi. Kenapa harus didinginkan di interstate cooling? Ya, tadi kita lihat di grafik kurva keseimbangannya tadi. Ya. Nah, bagaimana proses untuk pendinginan gas? Jadi untuk mendinginkan gas, ya, sebenarnya ada beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk mendinginkan gas, khususnya di dalam pendinginan gas SO3 yang keluar dari bed untuk didinginkan di interstage cooler, ya, didinginkan dengan menggunakan interstage cooler. Nah, gas cooling atau coolernya itu pakai apa pendinginannya? Ya, ada beberapa peralatan atau metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan gas to gas heat exchanger. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi ini ada gas panas yang keluar dari bed 1, dia masuk ke gas to gas heat exchanger. Jadi di sini gas panasnya ya digunakan sebagai pemanas untuk memanaskan gas lain. Jelas ya? Jadi ini adalah suatu konsep pemanasan ya menggunakan peralatan gas exchanger yang dipanaskan berupa gas, pemanasnya juga berupa gas. Nah, di sini kalau gas yang keluar dari bed 1 dia digunakan sebagai pemanas pada HE, gas to gas HE ini ya untuk memanaskan gas lain. Kalau suatu bahan material digunakan sebagai pemanas, ya tentunya kan nanti yang keluar dari HE ini, gas SO3 yang keluar dari HE ini kan sudah dingin. Ya, nah dia masuk ke bed berikutnya. Nah, selain dengan gas to gas HE, proses pendinginan gas bisa dengan menggunakan boiler feed water, waste heat boiler atau superheater. Jadi kalau di sini ya, di sini gasnya itu digunakan untuk membuat sebagai pemanas untuk membuat steam. Ya, jadi di sini nanti ada masuk air ya. Air ya. Masuk air nanti akan keluar dia sebagai steam karena ini adalah boiler atau economizer atau waste heat boiler atau boiler feed water. Jadi di sini nanti ada umpan air, gasnya panas digunakan sebagai pemanas untuk menghasilkan steam. Ya. Atau untuk mendinginkan gas itu bisa dengan menggunakan SO3 cooler. Kalau SO3 cooler maka gas panas SO3 masuk dalam cooler. Di sini sebagai pendingin adalah ini air, bukan air bahasa Indonesia ya, tapi ini adalah udara. Jadi pendinginnya adalah udara. Ya, nanti gasnya juga bisa dingin. Atau pendinginan gas SO3 bisa dilakukan dengan istilahnya adalah quenching. Quenching ini adalah proses mixing antara cold dan hot gas ya. Jadi proses quenching, jadi pendinginan itu adalah udara ya, udara kering digunakan untuk mixing ya, di quench dengan SO2 ya. Jadi nanti akan menghasilkan gas SO2 yang lebih dingin. Apakah tiap tahap ini harus jenis HE-nya berbeda-beda atau bisa sama ya? Tidak harus sama ya, bisa beda ya, tergantung nanti dalam perancangan itu kan adalah nanti merancangnya gimana ya. Nah, dalam perancangan itu kan banyak faktor yang dipertimbangkan ya. Mau semua pakai gas to gas heat exchanger? Ya mungkin bisa saja kalau memang ada gas proses yang mau didinginkan ya, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dipilih ya atau bisa digabung ya, itu tergantung dari nanti bagaimana dalam merancang ya. Semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tentunya dengan pertimbangan yang tepat ya, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah
konversi sulfur trioksida menjadi H2SO4 ya. Jadi dari SO3 menjadi H2SO4 itu terjadi dalam suatu absorber. Jadi dalam suatu absorber ya. Kalau absorber itu kan prinsipnya adalah kontak antara gas dan cairan. Nah, kalau di sini reaksinya adalah SO3 plus H2O menjadi H2SO4 ya. Tetapi di sini yang digunakan itu bukan H2O. Ya, jadi di sini H2O-nya itu di sini yang diambil itu dalam arti reaksinya itu H2O, tapi sebagai solvent ya, sorbennya itu adalah H2SO4. Nah, kalau prinsip Anda belum belajar absorber, mungkin baru akan belajar ya. Jadi kalau prinsip absorber ya, jadi di sini ada suatu misalnya absorber pack ya, absorber ya, maka saya di sini dialirkan suatu gas. Aduh, gambar saya jelek banget, sorry. Ya, jadi akan ada gas masuk ya. Nah, ini gas masuk gitu ya. Sorry gambarnya mau biar ada bagus sedikit sih, saya nggak biasa pakai ini. Anggap aja ini lurus ya. Jadi ini ada gas ya, gas masuk ya, gas SO2 ya, SO3 ya, SO3. Kemudian di bagian atas itu dialirkan suatu liquid ya. Nah, jadi di sini kan di dalam absorber ini kan ada kontak ya, kontak antara gas dan liquid. Nanti akan menghasilkan suatu produk liquid, itu adalah H2SO4. Nah, kemudian nanti dia akan keluar juga gas. Ya, di sini gasnya adalah flue gas, ya, gas buang. Flue gas, ya. Jadi gas buang. Nah, dia akan keluar dari belasuhan. Jadi di sini, nah, liquidnya kalau di sini reaksinya ini kan H2O, ya, tetapi di sini yang digunakan sebagai solvent itu adalah H2SO4. Kenapa nggak pakai H2O? Tadi di video ada. Ya, salah satunya kalau pakai H2O nanti dia akan menghasilkan mist embun apa sih ya? Ya, mist itu apa bahasa Indonesianya ya? Mist SO3. Ya, jadi SO3-nya itu tidak akan kontak dan menghasilkan H2SO4, tetapi dia akan menghasilkan SO3 dalam bentuk mist. Mist itu apa ya? Titik embun, titik cair titik air gitu ya. Dan karena reaksinya karena temperatur gasnya itu sangat panas ya, kalau dia menggunakan H2O itu nanti satu bisa terbentuk mist itu ya, yang kedua tidak terjadi kontak ya, dan ada faktor-faktor lain ya. Tadi di video ada. Nah, di sini kan ada flue gas ya, di mana flue gasnya ini kan masih ada SO3-nya, ada mungkin SO2. Nah, ini di treatment ya. Nah, di treatment dengan natrium karbonat. Kenapa sih harus di treatment? Supaya dia gasnya ketika keluar dari tadi ada gambarnya apa namanya? Cerobong ya, cerobong asap itu dia tidak berbahaya lagi ya, tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan ya. Nah, apa ini? Ya, ini absorber. Ya, jadi, nah di sini ada penggambaran. Nah, ya sini. Ya, ini apa sih? Ya, ini absorbent towernya. Ya, jadi di sini. Jadi ini adalah umpan masuk. Ya, H2SO4. Ya, H2SO4 pekat. Ya, ini adalah SO3. Ya, sulfur trioxide-nya. Jadi di sini akan terjadi proses gas liquid kontak di absorber, nanti dia akan keluar ya dalam menjadi oleum ya, dia keluarnya dalam bentuk oleum, kemudian oleumnya diencerkan untuk membentuk asam sulfat ya. Jadi ini absorber tower ya penggambarannya. Nah, untuk absorber tower sendiri itu ada yang disebut dengan single absorption atau single kontak ya. Ada yang disebut dengan double absorption atau double kontak. Single absorption, single kontak ya, berarti absorbernya satu. Nah, di sini absorbernya satu. Ya. Nah, kalau absorbernya satu, dia gas keluar dari
gas yang keluar dari bag terakhir, kemudian didinginkan, dia masuk ke final absorber tower. Ya, berarti di sini ada apa? Di sini ada H2SO4-nya. H2SO4 ya. Kemudian nanti di sini dia keluar sebagai oleum ya, atau H2SO4 dengan konsentrasi yang sangat tinggi. H2SO4 ya. Nah, ini di sini adalah flue gas-nya. Nanti dia akan keluar. Nah, ini ada treatment nanti sebelum dia keluar menjadi flue gas ya. Jadi ini kalau yang untuk single kontak, kalau yang single kontak ya, jadi gas akhir ya yang keluar dari bed terakhir ya itu keluar kemudian masuk ke absorber. Di sini sebagai absorbennya adalah H2SO4 pekat ya. Kemudian nanti akan kontak dengan ini gas yang masuk kan SO3 ya, akan menghasilkan produk H2SO4, kemudian akan keluar sisa-sisa gasnya sebagai flue gas yang biasanya itu di treatment. Nah, kelemahan dari proses single absorption atau single kontak atau yang menggunakan satu absorber ya, kelemahannya adalah gas yang keluar dari absorbernya itu belum memenuhi standar emisi yang diizinkan, sehingga perlu dilakukan treatment. Kalau yang tadi dicontoh di video adalah treatment dengan menggunakan natrium karbonat ya, untuk memastikan bahwa gas yang keluar itu tidak berbahaya. Nah kemudian keuntungannya adalah recovery energi cukup tinggi ya. Jadi ini hanya didinginkan langsung masuk ke ke single absorption. Nah, kalau yang double kontak, dari namanya double absorption, double kontak artinya bahwa ada dua absorber. Absorber yang pertama itu diletakkan di antara bed ketiga dan bed keempat. Jadi ini kan gas SO3 keluar dari bed 3 ya, didinginkan dia. Dinginkan ya kan. Kemudian SO3 yang sudah dingin, dia masuk ke intermediate absorber tower. Nah, ingat kalau absorber kan pasti di sini ada gas, ada cairan kan. Nah, ini kan H2SO4 sebagai sorben. Di sini nanti akan ada produk, ya. Ini ada produk H2SO4, ya. Ini terjadi kontak. Nah, di sini kan keluar ada gas. Nah, gasnya dia masuk ke sini. Kalau ini gasnya masuk panas, di sini gasnya yang masuk ke sini kan agak dingin. Nah, ini ada heat exchanger yang berfungsi untuk memanaskan gas yang masuk ke HE ini, ya. Kemudian nanti setelah itu di temperatur, karena ini nanti dipanaskan, ya. Tapi kan dia masuk ke bed 4 temperaturnya harus 440 kan. Nah, nanti setelah gasnya keluar dia masih cukup panas. Jadi dia harus masuk Jadi di sini gasnya temperaturnya mungkin belum memenuhi 400 ya. Jadi dia di sini nanti dipanaskan lagi sampai dia temperaturnya sesuai sekitar 400, dia masuk ke bed ke-4. Ya, kemudian benar nggak sih? Oh ya, benar. Ya, masuk ke bed ke-4. Nah, kemudian keluaran dari bed ke-4 baru nanti dia masuk ke final absorber tower. Di sini ada H2SO4 juga. Ya, kemudian keluar produk juga berupa H2SO4. Ini yang double absorption, ya. Nah, kalau yang double absorption ya, jadi standar emisi atau gas yang keluar di sini itu tidak perlu diolah lagi. Ya, dia sudah bisa memenuhi standar emisi yang diizinkan. Ya, tetapi konsekuensinya apa? Plannnya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya jelas. Ya, ini coba ada tambahan alatnya berapa dibandingin sama sebelumnya. Absorber towernya tambah 1.
ya kan? Kemudian heaternya tambah 1, ya. Jadi kalau di sini ada satu heater, ada satu heat exchanger, ada satu heat exchanger, ya. Kemudian ada 2 absorber tower. Kalau yang ini kan tidak ada, ya, hanya ada 1 absorber tower. Ya, meskipun sebenarnya kalau dihitung heaternya di sini dia 4 juga, ya, 4 juga. Namun tetapi recovery energinya dia lebih kecil, ya, karena ini dia kan didinginkan, ya, didinginkan, kemudian gasnya ini dipanaskan, ya, kemudian masih digunakan sebagai panas lagi dan seterusnya. Jadi recovery energi lebih kecil, tetapi standar emisinya terpenuhi, ya. Nah, itu semua pilihan, ya, bagaimana pilihan dari yang merancang. Oke. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi ini tadi yang keluar dari B2, jadi masuk, ya, keluar dari B2 masuk ke gas cooling, masuk ke gas cooling, kemudian dia udah dingin masuk ke B3. Nah, di B3 itu gasnya didinginkan, ya, didinginkan, kemudian masuk ke intermediate absorption tower. Nah, di intermediate absorption tower, ya, produk atas itu kan gas, ya, dia masuk lagi ke heat exchanger, nanti dia dipanaskan. Kenapa harus dipanaskan? Ingat bahwa masuk itu harus temperatur sekitar 440, ya, sekitar itu. Jadi masuk ke bed keempat, ya, seperti itu. Ini penggambaran untuk simple flow sheet untuk dual absorption. Dari ini tahap pertama, ya. Ini tahap S plus O2 menjadi SO2, ada molten sulfur burner, ya. Di sini ini burner, boiler. Kemudian di sini adalah S plus O2, ini adalah SO2. Di sini adalah terjadi reaksi konversi SO2 menjadi SO3. Ya, jadi ini ada pendinginan interstage, ya. Keluar, ingat ini kalau double absorption, maka sebelum stage terakhir dia masuk ke inner absorber dulu, ya. Kemudian setelah itu gas yang keluar, ya, dia masuk ke bed ketiga. Setelah keluar bed ketiga, gas yang keluar masuk ke final absorber tower, ya. Jadi dilihat di sini apa yang digunakan sebagai sorben, ya. Sorbennya di sini adalah H2SO4. Ini sorben, ya, dari sini. Ini kan dilution system, artinya bahwa ini isinya adalah tangki H2SO4, ya. Jadi dia ada aliran ke atas, ini sebagai sorben, ya. Ini juga H2SO4. Kemudian produk yang keluar itu adalah oleum, ya. Di sini oleum masuk ke dilution system, ya, untuk menghasilkan produk asam at least, ya, 96%. Ya, ini yang simple, ya, simple flow sheet-nya. Nggak usah dihafalin juga, tapi Anda setidaknya sudah bisa belajar melihat arah urut-urutannya, ya. Nah, ini yang lebih lengkap dan lebih membingungkan itu adalah plan Monsanto, ya. Nah, ini kan ada air filter, ada drain tower, steam, dan seterusnya. Kalau gambar aslinya yang untuk PFD-nya, ya, pasti lebih rumit lagi, ya, nggak usah, ya, ini dilihat aja. Oke, nah, di mana ada pabrik asam sulfat di Indonesia? Ada beberapa pabrik asam sulfat di Indonesia, ya. Di antaranya ada di PT IAI, Indonesian Acid Industry, ada PT Mahkota Indonesia, ada Petro Jordan Abadi, ada PT Timuraya, dan mungkin ada yang lain, ya, yang mungkin belum saya sebutkan di sini, ya. Jadi dari beberapa pabrik yang ada, ini rata-rata menggunakan bahan bakunya itu adalah sulfur, ya, sulfur, elemental sulfur, ya. Jenis plannya adalah plan yang menggunakan sulfur burning, ya. Jadi dengan bahan bakunya adalah waste elemental sulfur dengan prinsip sulfur burning, ya. Itu beberapa pabrik asam sulfat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita nonton lagi, ini ada yang lebih ada penggambaran. Kalau nggak tadi hanya reaksinya, ini ada, bentar, saya harus keluar dulu sebentar.
Bentar, saya nyalain ini dulu. Sorry, baterai saya mau habis sebentar ya. Daripada nanti mati di tengah jalan. Sebentar. Oke, ya sebentar. Moga kedengeran ya. Sulfuric acid is used in a wide range of processes. Bentar, tak ulangin dulu aja. Bentar. Tadi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Prof. Kedengeran ya. Terdengar, Prof. Oke. Ulangin lagi, moga-moga lebih jelas. Oh, maaf, Prof. Suaranya nggak kedengaran, Prof. Oh, suaranya nggak kedengeran. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada settingan lagi. Bentar. Saya tak off dulu aja. Bentar, saya lagi. Suka error ya. Oh iya, ini masih off ya. Tapi kan tadi udah di onin, langsung on. Ya, ulangin lagi. Dengeran? Sulfuric acid is used in a wide range of processes. It is used in metal treatment, Dengar ya? for drug manufacture, Kedengaran, Prof. Sudah, Prof. for paint, and the making of explosives. The sulfuric acid plant in St. Helens on Merseyside, owned by Hayes Chemicals, makes about 600 tons of acid per day. The plant is close to the local motorway network. At the Hayes plant, sulfuric acid is formed by burning sulfur in a furnace to form sulfur dioxide. In a converter, the sulfur dioxide reacts with more air to form sulfur trioxide. In an absorber, the sulfur trioxide reacts with fairly concentrated sulfuric acid to increase the concentration of the acid. The acid is then diluted to the concentration needed by the customer. Some acid is recycled through the absorbers. Some is stored for sale. This is the Hayes chemical site. The sulfur is burnt in a furnace. Sulfur dioxide passes to the converter. Sulfur trioxide is fed to the absorption towers to produce acid of the required concentration. This is then stored for delivery by tanker. This tanker is delivering sulfur. It's obtained from local refineries where it's been recovered from oil and gas. It's transported as a liquid at around 140 degrees Celsius.
The liquid sulfur is sampled before being stored for acid production. Air, the second raw material, is drawn from the atmosphere, dried and compressed. The sulfur is sprayed into a furnace where it burns in the dry air. Sulfur combines with oxygen in the air to form sulfur dioxide. The oxidation produces large amounts of heat. That heat is used to boil water to produce steam to generate electricity. The gas mixture, which leaves the furnace, contains sulfur dioxide and enough oxygen for the next stage. In the converter, sulfur dioxide reacts with oxygen to produce sulfur trioxide. The reaction requires a catalyst, mainly a vanadium pentoxide. This is most effective at 440 degrees Celsius. There are 4 beds of catalyst in the converter. The first catalyst bed converts about 63% of the sulfur dioxide to sulfur trioxide, and heat is produced. The gas stream is cooled before it passes to the next catalyst bed. Hot gas superheats steam from the furnace boiler. The gas stream passes through 2 further catalyst beds, and the percentage conversion increases. Between each stage, the hot gases have to be cooled. By the third bed, about 95% of the original sulfur dioxide has been converted to sulfur trioxide. After this catalyst bed, the gas stream is led into the bottom of an absorbing tower packed with ceramic material. The rising gas meets a stream of hot sulfuric acid that runs down the absorber. The sulfur trioxide reacts with the water in the acid to increase the concentration of the acid to about 99%. The gas from the top of the tower still contains some sulfur dioxide and oxygen, and is fed back into the final bed of the converter, after which 99.5% of the original sulfur dioxide has changed to sulfur trioxide. Less than 0.5% of the original sulfur leaves the stack as sulfur dioxide. The 99% concentrated acid is diluted with water to 96%, for example, and this increases the volume of the acid. This extra 3% is the volume of the acid that has been made. The acid concentration is checked by sampling. Besides sulfuric acid, the plant generates a large amount of heat, which is used to produce high-temperature steam and make electricity. Electricity is sold to the national grid. The production process is controlled and monitored from a control room. This dial shows the concentration of acid being produced in one part of the plant. Acid is transported to customers by rail and by road. Ya, tadi itu contoh plan ya, plan asam sulfat tapi nggak di Indonesia, tadi di Inggris di Alkane Chemicals ya. Cuma memang itu kayaknya agak lama juga sih videonya, jadi bentuk control roomnya juga masih lama gitu ya. Nah, tadi kan Anda bisa melihat konverter seperti apa sih kalau di plan asam sulfat yang sebenarnya ya. Tuh. Oke,
Coba nanti sambil dicatat ya, kenapa kalau dicatat dan dicari jawabannya tentunya ya. Di video yang pertama tadi ada sebagian jawabannya di situ ya. Mengapa dalam proses absorpsi itu tidak menggunakan air sebagai adsorbennya? Ya, sebagai sorbennya itu nggak digunakan air. Sebagai liquidnya itu kok nggak pakai air, tetap pakai asam sulfat ya. Coba nanti dicari jawabannya, dicatat, nggak usah dikumpulkan ya, itu menjadi catatan Anda ya, siapa tahu nanti keluar di ujian ya. Kenapa sih nggak pakai air ya, padahal kalau reaksinya kan SO3 plus H2O menjadi H2SO4 ya. Salah satunya tadi akan terbentuk mist, ada yang lain lagi. Kenapa kita tidak menggunakan air ya untuk proses absorpsinya menjadi H2SO4 ya. Itu aja nanti ditulis di catatan Anda. Oke. Tugas bagaimana? Tugas poster progresnya? Saya sudah post materi asam sulfatnya ya, tapi nanti di materi asam sulfatnya ini di PDF videonya saya hilangkan karena nanti besar banget. Nanti saya, kalau Anda mau nonton lagi, nanti saya kasih link YouTube-nya aja ya. Terus kemudian saya juga udah upload ada tugas PIK poster, yaitu untuk justifikasi yang kemarin ya. Jadi nanti selain membuat poster, Anda juga harus membuat jadi poster, kemudian nanti ada 1 lembar atau 2 lembar tersendiri yang isinya adalah, mungkin saya share di sini ya, sebentar. Kemarin belum saya share. Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Ya. Nanti Anda baca ya di situ sudah saya. Jadi kalau jenis-jenis jenis-jenis bahannya ya, itu nanti kan bisa dilihat di sini ya, dan ini berapa orang sih? 30-an ya, 30 bagi 3 ada 10 kelompok ya, lebih lah ya. Kalau yang kelas lain kan ada yang sampai 60-an. Nah, kemudian selain poster itu mohon nanti ini ya, ada 1 lembar gitu atau 2 lembar yang isinya itu job desk ya. Jadi anggotanya kan satu kelompok isinya 3 orang ya. Tanya A, B, C ya. A itu tugasnya apa ya. Kemudian B tugasnya apa, C tugasnya apa gitu ya. Kemudian lembar kegiatan harian yang nggak harus tiap, meskipun tulisannya lembar kegiatan gitu, ada hari, tanggal ya, aktivitas, tapi nggak harus tiap hari juga diisi. Nah, misalnya Anda dalam proses membuat poster itu 5 kali meeting gitu ya. Nah, pertama ngapain ya, meeting pertama, meeting kedua apa, meeting ketiga apa, keempat apa, atau mungkin cuma 2 kali aja udah jadi, ya udah meeting pertama apa, meeting kedua apa. Saya tidak meminta harus sekian kali pertemuan, itu terserah. Ada yang mungkin perlu 10 kali meeting, ya udah silahkan ditulis di situ ngapain ya. Ada yang cuma 2 kali meeting udah jadi, ya nggak apa-apa, ditulis aja meeting pertama apa yang Anda lakukan, meeting kedua apa yang Anda lakukan ya. Itu jadi selain posternya itu ada semacam lembar kegiatan ya, lembar kegiatan dan juga job desk. Kalau job desk-nya kan mungkin misalnya kelompok berapa gitu ya, anggotanya siapa, job desk kerjaannya apa, misalnya si A itu membuat konsep ya, kemudian mencari referensi, misalnya si B mendesain posternya, kemudian mengumpulkan bahan, kemudian apalagi si C beli konsumsi, membuatkan kopi, apa terserah gitu ya. Tapi yang penting kan setiap orang ya, kadang kan ada yang kayak gitu ya, dalam arti, tapi kalau nggak ada yang beliin makanan, nggak ada yang ngurusin kayak gitu ya kan, mikir terus ya kan, tidak ada supporting anggotanya ya, jadi ya meskipun dia peranannya buatin mie apa ya, tapi kan tetap dia ada peranan pastilah ya. Misalnya nih ya, nanti ya ditulis aja job desk-nya apa, kemudian ditambahkan 1 lembar aktivitas di situ ya, karena memang di sini di mata kuliah PIK kan memang saya ingin membuat suatu sistem penugasan yang lebih terstruktur ya.
yang lebih detail gitu ya, dan karena penilaian tugas itu kan 50% ya gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri kuliah? Ini ada yang waktu Indonesia bagian timur nggak ya? Ini kayak waktu Indonesia bagian timur ini udah waktunya mau Jumatan ini ya. Udah Jumatan jangan-jangan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk industrinya itu apakah harus yang di angka-angka tersebut harus salah satu di yang asam nitrat atau yang lainnya, atau boleh selain itu, Prof? Kalau bisa kan pokoknya intinya yang materi yang tidak saya ajarkan ya. Kalau misalnya itu kan saya beri beberapa option sebenarnya untuk mempermudah Anda aja sih ya. Jadi kan biar nggak usah nyari aku bikin apa ya, aku bikin apa gitu ya. Jadi di situ ada saya beri 15 itu kan. Nah, sebenarnya 15 itu pun masih bisa dijabarkan lagi. Misalnya di situ kan ada industri sugar alkohol. Nah, sugar alkohol itu kan contohnya kan ada sorbitol. Ya, nah itu kan sugar alkohol kan gak hanya sorbitol, ada hal-hal yang lain gitu ya. Jadi itu beberapa alternatif sih sebenarnya, cuma yang jelas industrinya adalah yang di luar dari yang materi yang saya berikan ya. Jadi pupuk, urea, fosfat, amonium sulfat dan lain-lain itu sudah ada di materi saya. Jadi keinginan saya adalah supaya nanti Anda kalau yang di materi yang udah saya berikan jangan lagi dibuat poster gitu kan. Jadi kalau udah diberikan kan nanti tidak menambah wawasan Anda tentang industri kimia yang lain begitu. Nah, itu sudah di list, itu adalah beberapa yang tidak ada di dalam slide saya, di materi saya. Ya, gitu. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Gitu aja ya mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Masih ada waktu 1 minggu, semoga bisa segera diselesaikan ya. Mungkin kalau mau menggunakan waktu setelah meeting ini untuk diskusi kelompok silahkan, tapi ini kayaknya udah mendekati jam hari Jumatan bagi Anda yang Jumatan ya. Saya akhiri saja pertemuan hari ini. Materi sudah saya unggah di post. Mungkin kalau ada mahasiswa yang dari USU kan Anda belum bisa join SSO ya, karena kalau sebagai guest itu kan nggak bisa download materi. Nanti mungkin bisa dibantu koordinator mata kuliah ya. Materi-materinya ini ada 2 teman sepertinya ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 yang dari USU ya. Saya nggak hafal namanya, Calvin ya, Calvin sama siapa nih? Calvin sama ada beberapa kok kayaknya ya. Nanti coba siapa formatnya ya, nanti bisa dibantu ya teman-teman yang dari USU yang mengikuti program MBKN, karena saya sedang menguruskan untuk SSO-nya. Kalau udah punya SSO kan mereka bisa join sebagai member, tetapi kalau belum itu kan hanya bisa joinnya sebagai guest. Kalau sebagai guest itu setahu saya tidak bisa mendownload materi begitu ya. Ya kalau memang bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa nanti mohon teman-teman dari Undip bisa membantu ya, yang teman-teman dari USU. Begitu ya. Oke. Ya saya akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Terima kasih.